Seratus. 4. Melbourne FM. Hi, and welcome back. This is the second part. If you haven't listened to the first part, it's always available in the previous episode. Please enjoy. Sebenarnya di jurnalisme tuh clickbait boleh nggak sih? Kan kita tahu ada beberapa media yang kayak yang memang judulnya gitu kan maksudnya. Oh, sebenarnya gini sih, clickbait itu boleh asal itu masih fakta ya. Selama kita nggak menyalahi kaidah jurnalisme Asal itu nggak kan ada bohong. lagi. Iya, asal selama itu fakta yang bisa dibenarkan boleh. Misalnya ketika kita bertanya, misalnya gini, misalnya nih, Ravelo cucu presiden, tanda tanya. Itu kan nggak suatu kebohongan, lu bertanya gitu loh. Iya, Tapi misalnya di video lu dijawab, bukan, Ravelo bukan cucu presiden gitu misalnya. Tapi kan maksudnya itu nggak suatu kebohongan. Tapi kalau udah bohong, clickbaitnya yang terkesan menjelekkan seseorang, misalnya kayak, you know, those kind of things, misalnya Ravelo cucu presiden nggak pakai tanda tanya, nggak pakai apa, itu kan memang satu kebohongan gitu. Memang yang, ya itu salah gitu. Dan gini loh, Vel, kadang kalau kita ngomongin tentang bisnis di dunia berita ya, dunia berita tuh jujur aja bukan sektor yang diminati masyarakat Indonesia that much gitu loh. Hanya ada beberapa lapisan masyarakat aja yang memang mereka itu melihat berita ini sebagai sesuatu yang important. The rest, they still perceive hal-hal yang kayak receh, hal-hal kayak gitu tuh masih jadi hiburan utama buat Indonesia. Nah, untuk bangsa ini sektor beritanya bisa hidup ya otomatis kita harus ikut menyesuaikan. Meskipun gue sekarang di digital juga kebanyakan judul-judul yang gue pakai juga harus yang trigger masyarakat untuk membaca berita gue dong, untuk melihat news gue dong gitu. Iya. Oh, berarti bukan, malah mungkin berarti yang aku dapat, berarti si pencetus clickbait ini malah sebenarnya actually kreatif berarti mungkin ya? Menurut gue sangat kreatif sih clickbait itu. Iya. Gitu. Karena itu memungkinkan kita juga bisa bersaing gitu loh. Aku ada pertanyaan ini juga. Ini pertanyaan dari lama juga. Masalah rating. Oh ya. Kita tuh sebenarnya gimana sih kayak nentuin rating tuh gimana sih, kita tolak ukur lu tuh apa sih, tolak ukur kalian gitu? Karena ya dalam tanda kutip kita kadang suka kayak ini acara sampah tapi yang nonton banyak misalnya. Tapi mungkin definisi sampah itu kan mungkin buat kita gitu misalnya. Tapi mungkin buat yang memang yang kalau kita lagi ngomongin Indonesia secara 270 juta penduduk kan mungkin kita kan mungkin masih negara berkembang juga kan. Jadi masih ada subkelas yang menengah ke bawah yang lokasi begituan malah mungkin suka. Cuman apa sih yang tolak ukur kalian tuh apa sih? Jadi gini, sebenarnya kalau untuk rating TV itu sampai detik ini memang masih belum ada yang bagus ya, device-nya untuk mengukur. Itu memang udah diakuin sama TV gue pun gitu. Jadi kita cuma mengandalkan ada satu perusahaan dari luar negeri yang memang ngitung tentang rating TV. Jadi dia memang membandingkan entah data dari mana mungkin. Iya Nielsen. Jadi tapi kan entah dari mana. Itu pertanyaanku gitu loh. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya kok lanjutin, go on. Nah, itu dia, memang masih, itu tuh sampai sekarang masih jadi dilema orang-orang TV, Nielsen itu. Karena itu kan masih ini dong, Vel, masih bias banget ya. Maksudnya kita nggak tahu mereka dapat data itu dari mana. Whether it's accurate or not, we don't know gitu. Yet, gitu. Jadi makanya kenapa sekarang TV itu, tapi mostly ya memang akurat lah kalau kita lihat dari misalnya kayak acara yang dulu fantasi, yang kayak lu bilang lah, acara-acara alay misalnya yang jadi laris, ya kan memang kenyataannya memang itu yang paling digemari oleh masyarakat gitu loh. Nah, kalau sekarang makanya karena kita kerja di digital, semua tuh jauh lebih gampang untuk dilihat dan viewers, likes, gitu. kayak gitu-gitu ya. Oke, terus gimana tadi? Iya, jadi maksudnya memang sampai sekarang sampai detik ini pun selain Nielsen belum ada. Nielsen tuh apa sih? Maksudnya
kayak lu buy license kah atau lu pasti bayar dong? Ya, gue jujur nggak tahu banyak tentang Nielsen karena waktu gue kerja di reporter, gue jarang ikut berkecimpung yang di dunia, maksudnya kayak rating TV dan lain sebagainya, karena itu kan urusan yang orang-orang yang di kantor gitu. Sementara kan gue di lapangan. Cuman memang waktu gue join di digital, gue ya maksudnya kayak curi-curi dengar gitu. Memang kita tuh subscribe sih, harus subscribe. I see. Jadi sampai detik ini orang-orang juga masih pakai itu gitu ya berarti. Iya. Belum ada yang lain, setahu gue. Can I say salah satu tolok ukur yang paling dalam tanda kutip faktanya adalah iklan? Iya. Jatuhnya bisa, itu gitu. Maksudnya jatuhnya at the end of the day. Karena tapi sebenarnya in a way kan iklan juga ngeliatnya dari Nielsen, bro. Iya. Soalnya kan ketika iklan mau ngelamar ke lu kan. Maksudnya gini, I'm saying gini, misalnya kalau ngomong kualitas TVA sebenarnya lebih baik. Ini katakanlah gue bias lah, tapi misalnya TVA lebih baik dari TV B sebenarnya. Tapi kan berarti baik itu kan nggak, tolak ukurnya kan random kan. Tapi berarti that iklan money inilah yang oke. Nangkap. Iya, benar. Nah, kalau gitu kalau aku nanya gini, TV itu dapat duit dari mana? Soalnya kemarin ada gosip Net TV bangkrut, ya kan? Kemarin ada gosip Net TV bangkrut kan. Tapi on one hand, waktu Net TV pertama kali ada, aku sempat mikir, Net TV dapat duit dari mana ya? Kayak kameranya bisa HD bla 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 gitu lah. TV itu dapat duit dari mana? Nah, TV ya pasti banyak dapat duit itu dari klien dan iklan, itu udah pasti banget ya. Tapi kan kita juga punya branch, misalnya kayak setiap TV biasanya punya tim event. Tim event tuh juga bikin event gitu. Nanti duitnya buat TV gitu maksudnya. Buat jalan redaksi dan lain sebagainya. Cuman kalau mostly dari mana ya pasti dari iklan sih. Cuman TV itu sebenarnya perusahaan yang susah untung, setahu gue. Ya pardon me if I'm wrong, correct me if I'm wrong. Tapi setahu gue aku bayanginnya juga kayak gitu sih. Karena biaya operasional tuh gede banget. To the point sampai iklan pun susah nutup dan karyawan tuh banyak banget di perusahaan gue aja kurang lebih ada sekitar 700 orang. Padahal kita tuh bukan TV besar. Stressful gak sih Gap kerja kayak gini? Waktu gue jadi reporter jujur stressful sih bro. Karena waktunya nggak jelas. Terus gue kan anaknya panikan ya, overthink, panik. Jadi gue tuh tiap hari panik sampai nyokap gue tuh pernah kalau main ke Jakarta ngelihat gue tuh selalu gini, kok lu kerja kayaknya panik-panik mulu gitu. Karena memang bisa berubah. Jadi misalnya jam 11 malam lu dikasih tahu besok ke tempat A, tahu-tahu lu udah siap-siap nih untuk live besok, tiba-tiba ke tempat C dalam waktu setengah jam sebelum lu tampil. Kadang live disuruh 5 menit ya balik lagi naik live. Tapi tambah lama ya makin kebiasa, makin oke ya. Jadi waktu gue bulan-bulan terakhir tuh makin oke. Tapi kalau gue ditanya enjoy yang mana, dulu digital sama sekarang di TV, dulu di TV sekarang di digital, gue enjoy di digital sih. Karena digital tuh pace kerjanya lebih enak, terus lu bisa time buat explore, dan gue orangnya senang research kan. Jadi kalau gue research, gue banyak belajar gitu. Nah, sedangkan kalau di sana gue research tapi nggak bisa sebanyak ini waktunya gitu. Iya. How do you manage? Maksudnya mungkin bukan manage ya lah ya. Maksudnya kalau manage, I think orang-orang di dunia kerja nanti bisa ini sendiri lah. Cuman maksudnya ini aku bukan, you may answer like this, tapi bukan berarti harus atau apa. Cuman aku bukan kayak sok rohani atau apa, tapi as you know, kerja di kitchen juga kadang kayak orang gila juga kan, maksudnya orang marah-marah di mana-mana segala macam. Dan kalau aku sendiri apa ya, buat relief itu tuh ya kayak ketemu anak-anak cool, kayak ya hari Minggu masih bisa ke gereja kayak gitu-gitu tuh menurutku kayak itu ini banget lah, kayak penghiburan, help me a lot gitu. Maksudnya kalau kamu apakah aku pernah ada satu masa ya tahun lalu tuh mungkin salah satu yang paling aku ini, tahun lalu tuh aku bener-bener keluar dari mulutku gila sehari 24 jam tuh nggak cukup. Soalnya
bener-bener menurutku tidur tuh anugerah. Gila. Kalau kamu maksudnya gimana waktu itu ininya? Makan ya? Enggak. Gue itu enggak. Gue tahu nggak waktu gue jadi reporter, gue tuh makan tuh aja nggak sempet. I can imagine. Jadi lu mau makan tuh nggak enak loh. Kayak apa ya, orang Jawa bilang tuh gakol tuh, tau nggak? Iya. Soalnya tuh lu mau makan tapi lu bentar lagi live, lu deg-degan, lu apa, lu ini, lu itu. Jadi gue tuh waktu pertama lah ya, tapi waktu 3 bulan terakhir gue kerja tuh udah boles banget disuruh Gap live ya 2 menit lagi. Siap. Udah kayak gitu tinggal ngomong kan, udah biasa. Waktu pertama tuh bener-bener gak bisa makan sampai berat gue tuh turun dari yang 4. Gue di Australia tuh 50, 49. Berat gue tuh jadi turun tinggal 45. Waktu gue jadi reporter. Ini udah gendut lagi sekarang. Terus pas itu gue stres. Gimana cara manage tuh? Tidur sih gue jujur. Karena gue Sabtu Minggu iya. Maksudnya gini ya, di luar selain Tuhan ya, maksudnya Tuhan tuh pastilah kasih such a stress reliever gue saat teduh dan lain-lain gitu. Tapi maksudnya kalau lu tanya apa gap yang membuat lo bisa ini survive sampai besok pagi lo kayak start a new day, ya tidur sih. Karena saat tidur lo benar-benar lo kelepas dari semuanya sih. Karena Sabtu Minggu pun kadang gue nggak ada kesempatan untuk ke gereja dan ketemu teman. Karena kan gue kerja. Iya. Oke. Selain tidur, gue ada satu yang gue inget. Apa? Ketika lo lihat tayangan lo di YouTube dan orang-orang komen bagus, such a stress relief. Oh, yap. Itu gitu kayak hard work pay off. Aku sih nggak tahu ya. Cuman ya pernah nggak ada yang nyinyir? Aku nggak tahu sih. Wah, Vel, kalau nyinyir tuh udah nggak usah ditanya. Gue dulu pertama jadi reporter, live gue keberapa masih bisa dihitung lah itu live gue. Gue disuruh ngeliput acara lagi, tragedi pembunuhan. Waduh. Di mana pembunuhnya masih belum ketemu. Itu gue takutnya setengah mati dong, malam-malam jam 11. Terus gue ngomong ambil deg-degan karena teman-teman review yang lain udah pada pulang. Tinggal gue last untuk report untuk malam, acara jurnal malam namanya. Gue nge-report. Itu gue sampai salah-salah ngomong gitu loh karena takut karena jenazah itu taruh di dalam lemari. Jadi gue nggak tahu waktu itu tuh pembunuhnya di mana, gue nggak tahu gitu. Apakah masih ada di sekitaran situ atau enggak kan? Ya kita nggak tahu lah gitu. Itu gue dibully abis sih, gara-gara gue memang jelek banget sih live-nya, gue akuin. Dibully abis di YouTube gitu. Ada yang bully itu, terus ada juga yang pernah lah waktu gue masih bawa acara kulineran, gue di digital, itu juga gara-gara gue ngangkat tentang makanan favorit Presiden Jokowi yang di bawah 50K, padahal nggak ada muatan politis sama sekali. Tapi ya ngerti. Buat hiburan aja gitu loh. Kan maksudnya seorang presiden makan di bawah 50.000 kan, wah ini something yang we want to know gitu kan. Iya ngerti. Itu aja keluarnya pas video itu keluar pas barengan dengan kejadian apa gitu, gue lupa, yang menyangkut presiden kita. Itu aja langsung orang tuh komen gini, ini presenternya ngomong terus tentang Jokowi, kayaknya dia pro banget deh. Padahal subjeknya Jokowi, masa gue ngomonginnya Ravelo, kan nggak mungkin. Iya. Kan tidak ada yang tahu siapa saya. Iya. Nah tapi lucu kan kayak gitu. Nah tapi itu juga dibully abis gitu. Ya you learn from experience kasarnya ya. Ya tapi lama-lama jadi kayak, aduh lu mau please berapa orang gitu. Amin. So long as you work, maksudnya benar, and then you work hard, terus Tuhan menyertai dan semua terus berserah aja, ya udah gitu. Pasti ntar, tapi banyak juga orang-orang yang baik. Itu kan out of berapa konten orang komen kayak gitu. So I think ya kerjaan apa sih yang nggak ada resiko dan nggak ada ininya negatifnya. Kayak I imagine itu yang justru, makanya tadi aku tanya about humility, karena maksudnya mungkin itu yang malah jadi menetralkan biar lu nggak sombong. Can I say like that? Betul. Iya sih, iyalah pastilah. Maksudnya kan kita kalau dipuji-puji terus apa segala macam, pasti kan jadi kayak mikir ternyata gue bisa gitu. Tapi itu yang buat gue selalu back lagi, tanpa Tuhan gue nggak bisa. Amin. Nah ini aku nih juga penasaran nih, Gap.
cara kerja kalian di TV itu gimana sih? Kayak tadi kamu bilang kamu reporter, berarti kamu ini misalnya berangkat, ya kamu supir, kameramen gitu, atau ada, kamu sempat make up nggak sih? Make up sendiri ya? Jadi kalau lu statusnya jadi reporter reguler, bukan reporter ekonomi, itu lu berangkat nggak make up, jadi make up sendiri, terus lu langsung berangkat sama mobil satu fasilitas kantor, terus supir, kameramen sama lu gitu. Tahun kerjaku sangat baik-baik di tempat kantorku tuh emang suportif banget orang-orangnya gitu loh. Memang baik kok. Which is good. Tapi masalahnya kan kita nggak ketemu sama mereka terus. Oh, di rotate? Justru. Waktu gue di lapangan. Kalau sekarang mah tiap hari ya. Dan kalau yang di lapangan di rotate? Kalau di lapangan iya. Jadi kita nggak akan ketemu mereka. Kita tuh palingan ketemu orang kantor tuh cuma sama kameramen tok sama supir. Sisanya tuh kita nggak ketemu sama temen kantor pekerjaan reporter gitu jarang banget. Unless kita makan siang di kantin bareng ketemu nggak sengaja itu memang janjian. Okay. Tapi justru ketemunya sama reporter lain, TV lain gitu. Nah, tapi TV lain pun baik-baik. Maksudnya mereka nggak tahu ya. Gue merasa dulu gue pikir tuh saingan antara TV satu dengan TV yang lain tuh misalnya kayak, ya gue punya eksklusif news sendiri gitu. Lu nggak usah. Tapi ternyata enggak gitu. Mereka ya berbagi, kita pun berbagi gitu. I see. Nah terus gimana sih? Ini kan direkam nih. Live sih ya, tapi rata-rata live. Ya ada yang live, ada yang direkam gitu. Kalau TV gua kebetulan karena 24 jam news terus kebanyakan live. Gua tuh dulu seminggu bisa live 10 kali. Mateng. Iya, bisa 10 kali live per minggu. Jadi memang banyak banget, Vel. Bisa lebih bahkan, tergantung. Kalau breaking news lah udah nggak kehitung. Sekali breaking news aja bisa mungkin 3-4 kali kalau kamu di lokasi yang tapi prime. Kayak kalau kamu tadi bilang live ya, live tuh kan justru bukannya singkat ya malahan ya. Paling berapa sih, 15 menit? Iya nggak sih? Live ya, paling live tuh 10 menit itu udah lama sih. Kalau breaking news bisa 15. Baru itu kayak ngapain? Maksudnya ngapain? Setelah itu kamu move to another. We have to dig in more to a certain thing. Misalnya kayak kita tuh gini, kalau breaking news kita pasti ditempatkan di tempat itu terus. Kita harus dig more. Misalnya kayak korban kan terus misalnya bertambah terus, misalnya kebetulan tentang korban nih, kan korban bertambah terus. Untuk kamu sampaikan ke pusat biar jadi berita, salah satunya mungkin ya berita tertulis maksudnya kayak di internet kayak gitu-gitu ya. Dig in tuh maksudnya lah, kalau kamu bilang dig in tapi kan itu live, pas cut selesai kan selesai. Nah, tapi kan kita ada another live. Terus kita ada naskah yang dikirim ke pusat. Iya, tapi berarti naskah itu kan berarti lebih ke naskah juga kan berarti? Iya, lebih ke naskah. Jadi habis live selesai, kita biasanya nulis naskah. Nah, tapi kalau kita nggak breaking news, sehari itu kita bisa dipindah 2-3 tempat. Iya. Apalagi Jakarta macet ya? Iya, jadi kayak habis DPR, ntar kantor apa, ini habis itu apa gitu. Iya. Wah, gila seru banget sih. Iya. Terus kalau yang kamu kerjain sekarang? Kamu sekarang dipindahin ke digital. Iya, di digital. Terus kamu jadi jago bikin video. Jago lah, masih belajar. Jagoan juga situ. Tapi gue beneran pindah ke digital ini gue bersyukur sih, first of all, karena jamnya kayak jam kerja. Maksudnya work hour-nya sama kayak orang-orang normal biasa. Jadi Sabtu Minggu, terutama Minggu gue bisa ibadah. Nah terus tuntutan kerjanya pasti banyak karena memang makin naik level pasti makin banyak. Tapi karena dikasih waktu jeda untuk belajar, untuk kebaca, untuk mempersiapkan sebuah konten, jadi lu nggak khawatir apakah tadi. Kalau live tuh kan lu singkat ya persiapannya. Jadi kayak lu apa adanya gitu. Kalau ini kan kalau deg-degannya lebih deg-degan waktu live lah pasti. Kalau di sini kan lebih bisa persiapan dan lain sebagainya, terus retake dan lain-lain. Cuman gue banyak belajar banget sejak gue jadi produser, karena gue sekarang jadi bisa ngedit video sendiri, ngegerakin animasi sendiri, jadi desainer grafis juga sendiri karena TV gue kecil banget.
Karena TV gue kecil banget, jadi gue bener-bener ngedit, nempel-nempelin gambar, desainer grafis sendiri, motion grafis sendiri, pokoknya semuanya jadi sendiri. Maksudnya ngedit tetap dikasih ke editor, cuman gue belajar editing gara-gara di sini. Loh, berarti kamu tuh megang satu acara atau banyak acara ya? Banyak gitu ya berarti ya? Enggak, jadi gue so far ini masih megang satu program karena nggak ada, jadi di tempat gue itu kita tuh kurang orang desainer grafis dan karena kan kemarin kena corona ini dan lain sebagainya, jadi gue mau nggak mau belum bisa nyari orang lagi. Jadi sementara ini gue megang satu program karena gue jadi desainer grafisnya juga sekaligus jadi kadang bikin animasi juga, terus bikin naskahnya sendiri, terus jadi presenternya sendiri, terus ngamerain juga sekarang kan WFH juga di rumah sendiri. Jadi gue bener-bener megang satu program sih so far. Dulu bisa sampai 2 program, 3 program, tapi karena dulu kan ada tim lengkap gitu, ya gitulah. Tapi karena ada yang baru resign dan sebagainya, jadi kayak gitu. Ini ide dari kamu semua? Atau tapi kamu tetap harus minta izin gitu? Iya, ide dari gue, dari senior produser kan gue ada senior produser juga, satu, kadang dari dia juga. Terus tetap minta pendapat, tetap harus redaksional tuh harus tahu, orang-orang di atas harus tahu apa acara program yang dibuat, kontennya apa, tujuannya apa tuh harus tahu. Coba promosi. Biar asik. Followersmu naik 2. Iya. Oh, sebenarnya kalau promosi, ya gini nih. Jangan lupa buat kalian untuk nontonin gue, Gaby, di Berita 1 setiap hari Jumat jam 6 sore bakalan ada konten namanya Quick Insight. Itu tuh kita akan ngebahas tentang masalah-masalah yang lagi happening. Jadi selama seminggu ada news apa yang lagi happening, kita bahas tuntas di situ. Jadi kalian nggak perlu repot-repot cari berita ini itu. Cuman dalam video 3-5 menit kalian udah ngerti apa yang terjadi dan apa sih yang sebenarnya jadi pokok pembahasan masyarakat. Itu gimana? Orang bisa lihat itu di mana? Oh ya, orang bisa lihat itu di Instagramnya Berita 1. Jadi langsung aja ketik Berita 1 sambung semua. Oke. Gimana sih kerjaan ini tuh merubahmu jadi yang sekarang gitu? Misalnya jadi suka baca buku atau jadi kayak terbiasa bangun pagi kah? Jadi lebih kritis kah gitu? Gue banyak lah ya. Dari yang tadi ya itu, Tuhan itu yakin Tuhan izinkan gue jadi reporter, berjuang dari bawah sampai kayak gitu meskipun nggak lama waktunya. Itu ya karena Tuhan pengen gue ngelihat, ya maksudnya kan kita kan hidup dari keluarga yang bisa dibilang ada lah, keluarga yang cukup lah ya. Tapi waktu gue jadi reporter, gue di situ benar-benar melihat orang-orang yang mereka tuh ya dengan susah payah, pokoknya dari bawah lah, gue bisa ngeliat kehidupan orang di bawah dan lain sebagainya. Wah itu pertama kali denger dong, menarik. Ya sebenarnya tuh kalau ngelihat orang yang, ya kan gue jadi kayak misalnya waktu banjir, gue kan jadi visit ke tempat-tempat orang-orang yang memang kadang tuh nggak masuk akal tempat kayak gitu, mereka tetap buat tinggal, tapi mereka nggak ada uang gitu buat maksudnya pindah ke tempat yang lebih better gitu. Jadi mau nggak mau mereka tinggal di tempat kayak gitu, akhirnya banjir sampai 2 meter di dalam rumah gitu, apa ya gitu. Jadi kayak memang gitu amazing. Terus ngeliat perjuangan teman-teman reporter ini kan, gue yakin juga maksudnya reporter tuh gue sih jujur ya, kalau misalnya gue bisa sampaikan di podcast ini, gue jujur aja dari awal bahwa teman-teman reporter tuh tidak dibayar dengan yang seharusnya gitu. Menurut gue secara pribadi, perjuangan seorang reporter tuh luar biasa, tapi gajinya kecil banget. Dari situ gue kayak terharu sekaligus sebel kadang ngelihatnya gitu, karena teman-teman ini berjuang mati-matian kadang di tempat lokasi bencana. Mereka hidup juga ya kalau dari keluarga yang lumayan, tapi kalau mereka dari keluarga yang memang nggak ada, mereka tuh hidup pas-pasan banget, tapi karena passion mereka tuh mau berjuang jadi reporter untuk ngelaporin buat pemirsa gitu loh. Jadi maksud gue dari situ gue tuh lihat, wow gitu lah, perjuangan teman-teman gue tuh nggak mudah gitu. Gue aja kena bencana dikit udah kayak aduh gue malas banget gitu. Tapi mereka ada yang justru mau datang dan nge-report, dan itu bagi gue taruhan nyawa dan lain sebagainya gitu. Dari situ gue belajar. Kedua, gue belajar lah, Vel, hidup dengan dulu ya kalau kita misalnya camping atau gue kan orangnya paling nggak suka camping ya, Vel. Gue tuh paling nggak bisa kalau nggak ada toilet. Kalau kasur gue bisa, gue tidur di mana, ada lantai pun jadi.
Tapi kalau toilet tuh nggak ada yang proper, gue tuh nggak bisa, Vel. Ya tapi kalau jadi reporter kan, lu mau dikirim kemana juga kadang ada tempat-tempat yang memang nggak mendukung lah. Nah, hal itulah itu gue belajar banyak. Terus belajar banget tadi yang tentang spontaneity gitu. Kayak waktu gue reporter, gue dari situ belajar bahwa hidup itu nggak semuanya ke plan gap gitu. Kayak ada banyak hal yang lu nggak bisa plan dan it happens and you have to deal with it gitu no matter what. Kayak gitu, itu juga gue belajar. Banyak hal gue belajar dari, even dari di digital pun, makin sering bikin konten, pasti makin banyak bulian, ya belajar untuk rendah hati. Belajar untuk ya udahlah gitu. Kadang meskipun kesel ya, karena mereka tuh nggak tahu perjuangan seseorang bikin konten sampai tengah malam, nggak tidur, tiba-tiba begitu kontennya nih, presenternya bego nih. Kan bete ya. Iya. Itu aku mau tanya juga sih, maksudnya, sekarang kamu bisa ini ya, berarti sekarang kamu bisa kayak I can put my feet on your shoes gitu buat misalnya orang-orang yang kayak beberapa waktu lalu kan Putri siapa yang nyebutin Pancasila salah. Oh iya. Terus kan dibelain Najwa kan, maksudnya well for me it makes sense sih, maksudnya lu ngomong di depan ribuan orang dalam tanda kutip yang ngebully juga belum tentu bisa loh, maksudnya Iya. Kamu jadi bisa relate gitu ya berarti sekarang ya? Iya sangat. Makanya gue sangat, kalau misalnya ada reporter yang masih baru-baru yang di TV yang kalau ngomong masih I can totally relate to that gitu, karena gue dulu I've been in that position before gitu, dan gue tahu itu nggak gampang gitu. Lu diliatin banyak orang, tapi lu bingung mau ngomong apa gitu kan. Ya itu pernah gue rasain. Dimarahin sama produser pun pernah, karena nggak bisa jawab pertanyaan terlalu banyak. Pertanyaan yang gue nggak bisa jawab karena gue nggak tahu, pernah. Jadi kayak banyak hal apa yang dibully, segala macam, itu suatu hal yang udah jadi makanan sehari-hari. Jadi gue bisa maklum sih kalau ada orang yang salah karena deg-degan. Mudah-mudahan ini bukan kamu ya, tapi kayak aku pernah punya satu pengalaman. Aku ingat banget waktu itu Pilpres 2014, kayak I woke up one day gitu kan, terus sambil ngantuk-ngantuk aku nyalain TV, dan intinya hari itu aku lihat berita, terus seperti TV itu sudah tidak transparan lagi gitu loh. Nah, dan mungkin kita tahu abis itu malah jadi suatu hal yang kayak rada normal gitu. Tapi kalau kamu sebagai jurnalis sendiri pernah nggak sih kayak rada dipepet gitu misalnya, atau nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau tempat kerjamu ini kebetulan ya netral gitu atau gimana? Dan terus sebenarnya itu ada undang-undangnya nggak sih? Nah, gini. Dulu aku juga dilematis ya, perkaranya tuh dilematis. Gue nggak bilang stasiun TV A, B, C, termasuk stasiun TV gue sendiri gitu, nggak ada bias atau apa. Semua stasiun TV, I believe, pasti ada bias gitu ya. Sekalipun gue, jujur gue nggak pernah disuruh apapun nih, Berita Satu, gue nggak pernah disuruh harus ini, harus enggak, sama sekali sih nggak ada pedoman harus kayak gitu so far waktu gue kerja. Ini memang honest review, gue nggak pernah gitu, karena mungkin Berita Satu juga nggak terlalu gede ya. Tapi kan, tapi pertanyaan ini tuh dulu sempat menghantui gue ketika gue mau ngelamar kerja di TV gitu, di sebuah televisi gitu. Tapi gue tertegur dengan satu statement yang pernah dikatakan sama, gue lupa antara Desi Anwar atau Najwa Shihab. Tapi dia bilang gini, apa dasar TV atau sebuah media itu dibilang bias atau netral? Apakah ketika kita berat sebelah itu dibilang bias? Atau apa? Nah dulu gue akan selalu berpikir bahwa ketika kita berat sebelah dalam tanda kutip, itu kita bias. Gitu. Tapi ternyata that's not the definition of bias. Gitu. Di dunia pertelevisian. Bias itu ketika sebuah TV itu tidak menyampaikan fakta dengan benar, dan dia menjelek-jelekan satu kubu lainnya dengan kebohongan. Tapi selama yang lo sampaikan itu fakta dan itu netral, apakah lo disebutkan bahwa lo tuh bias? Gitu loh. Karena itu fakta, kebenaran gitu loh.
Ya berarti lu tetap netral dong. Boleh nggak seseorang seperti gue jurnalis itu punya pemikiran tertentu terhadap seseorang? Tentu boleh gitu loh. Tujuannya kita kan mengedukasi masyarakat. Jadi kita mengedukasi masyarakat ya dengan apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita ini kayak layak untuk masyarakat tahu gitu loh. Jadi selama itu fakta dan bisa dibuktikan, I think it's alright. Kita intermezzo bentar kali ya. Oke. Kita jawab cepat ya. Jakarta atau Surabaya? Jakarta atau Melbourne? Jakarta. Melbourne. Gaji kecil tapi passion atau gede tapi nggak passion? Kecil tapi passion. Amin. Mudah-mudahan kantor Gaby udah kasih 500.000 aja Gaby. Jangan. Gede tapi nggak passion. Bawa ketek, bawa kaki. Bau kaki. Iya mantap. Soalnya ada sepatu ya. Iya. Kalau kata aduh, ampun. Cowok nggak ganteng tapi nyaman atau ganteng tapi bosenin? Nggak ganteng tapi nyaman. Wih, tenan yo. Sungguhan aku nggak cari cowok ganteng. Kaya apa nggak ganteng? Hah? Iya apa ya? Kaya apa elek gitu? Kaya atau ganteng kok? Kaya atau nggak ganteng? Kaya. Bener. Selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuh. Wih, pernah ya kamu ya berarti ya pasti ya? Enggak. Kamu tukang selingkuh. Tapi diselingkuh itu sakit, Bos. Kamu tuh memang tukang selingkuh. Kalau liburan, Indonesia apa luar negeri? Luar negeri. Gaby botak apa gendut? Gendut. Iya sih. Serem sih ya kamu kalau botak. Gendut. Naik 10 kilo gitulah ya. Sudah core. Aduh, bola ya, wes gendutnya enggak. Enggak. Botak lah, wes. Next game aku pengen ini. Aku sebutin kata, terus kamu sebutin first impression gitu loh. Siap? Siap. What do you think if I say Jokowi? Presiden. Prabowo? Menteri. Berita 1? Rumah. Reporter? Kerjaan. Artis? Aku. Siap. Loh, boleh kan? Boleh. Satu lagi. Wanita itu harus bijaksana. Wes. Mantap. Ini sebenarnya udah nggak main game sih. Udah tepuk tangan dong. Gaby, if you can born again without financial issue, what would you be? I'll be an interior designer or an astronaut. Astronot menarik sih. Siapa tahu bumi itu datar ya, siapa tahu ya. Ya kota. Nggak tahu. Makanya kan kamu kan dari pekerjaan ini kamu bisa belajar untuk nggak ngejudge kan? Susah sih. Karena aku orangnya judgmental. Oke. Menarik. Oke. Ada last message, last quote or pesan apalah apa? Ya buat you guys sih, gue cuma mau pesan ya, mungkin banyak dari kalian yang memang masih kuliah atau mungkin baru awal kerja, itu tuh pasti nggak mungkin semudah seperti yang kita bayangkan dulu waktu kita kuliah gitu. Tapi jangan nyerah, terus kejar karir kalian, karena kalau kalian sama Tuhan, pasti Tuhan tuh juga ikut beracara di dalam hidup. Dan gue sekarang masih belum jadi apapun, tapi gue yakin ada karir path yang jelas yang Tuhan udah sediain juga buat gue dan buat kalian semua. Amin. Wah, thank you. Kamu ini nggak apa? Kamu you active in social media? Itu. Apa? Instagram atau? Oh ya, Instagram sih aku paling aktif. Di follow ya, namanya. Ini harus jelas loh, harus jelas. Soalnya enggak nanti orang ganti ke tempat lain.
Iya, di follow. G48Z, oke? Tolong diulangi. Yep. G48Z, maaf ya alay. Yang nyuruh Ravelo. Siap. Bukan, saya masih ingat alasannya karena GB yang punya banyak. Weh. Ingat aja. Thank you. Gila, thank you sih. Memberi aku banyak insight dan aku juga jadi banyak belajar buat hari ini. Thank you buat teman-teman semua. Udah, kamu ada lagi nggak? Ada lagi yang mau ngomong something? All good. Thank you juga Ravelo udah kasih gue kesempatan untuk sharing ini ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke. Thank you buat semuanya yang sudah like, comment, share, dan subscribe channel saya. Ada di Spotify dan YouTube. Mudah-mudahan channel saya bermanfaat. Sepertinya tidak sih. Ya udah lah ya. Sangat-sangat lah. Ya wis. Ada gue soalnya. Iya, benar. Memang kamu tuh clickbait. Ya udah. Thank you semua, baik-baik ya kalian. Bye-bye. Semangat kerjanya dari rumah. Bye-bye.